Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-kabirul muta'al. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul jamali wal kamal. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'si wal nahdah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah Masjid Agung Al-Ikhlas. Fa insyaallah taala kita semua dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. 25 November kemarin kita semuanya merayakan atau memperingati Hari Guru. Guru adalah merupakan seseorang yang berjasa besar, terutama para guru-guru agama, para ulama-ulama kita. Bagian yang terkecil daripada ulama adalah guru-guru ngaji, saudara, yang mengajarkan iqra, yang mengajarkan istinja, yang mengajarkan rukun wudu, dan bagian daripada ibadah-ibadah yang paling dasar. Dan ulama-ulama yang masyhur adalah ulama-ulama yang terkumpul di sebuah organisasi Nahdlatul Ulama dan organisasi Majlis Ulama, serta di Muhammadiyah dan seluruh ormas-ormas keislaman. Mereka semua adalah para ulama-ulama yang menjaga Nusantara, yang menjaga umat daripada segala hal-hal yang dapat mencederai tentang peribadatan mereka, pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, ulama adalah orang yang menuntun kita kepada jalan kebenaran, menyelamatkan kita daripada jalan kesesatan. Ada ulama yang memberikan ilmu-ilmu dunia, adalah guru-guru sekolah dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Mereka semua adalah berjasa kepada kita, saudara-saudara sekalian. Ulama juga adalah orang-orang yang mengerti ilmu perekonomian, perdagangan, bisnis dan lain sebagainya, yang kemudian diajarkan kepada kita, sehingga kita dengan ilmu itu bisa menghasilkan keuangan untuk menopang ekonomi dari keluarga. Mereka juga adalah para ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka, para alim ulama. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pertanyaannya, sampai sejauh mana penghormatan kita kepada para ulama-ulama kita, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang berjasa kepada kita, saudara-saudara, bahwa mereka tidak mengharapkan jasa benar, tapi seyogianya sebagai orang-orang yang pernah mendapatkan pendidikan, orang-orang yang pernah mendapatkan pertolongan dari mereka, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Paling tidak sesudah wafatnya kita menziarahi daripada kubur-kubur mereka. Sondar pada saat hidupnya kita tidak tahu di mana mereka berada, ataupun kita memang dalam keadaan sulit ekonomi, tidak sempat membawakan sesuatu. Paling tidak minimal adalah kita mendoakan kepada para guru-guru kita, ulama-ulama kita, yang mereka telah menuntun kita kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah keharusan dan keniscayaan, sebagaimana Nabi sabdakan, man akramal ulama faqad akramani. Siapa orang yang menghormati para ulama, para guru-guru, para kiai, para asatiz, mereka adalah orang-orang yang sungguh telah memuliakan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani faqad akramahu Allah.
Barang siapa orang yang telah memuliakan aku, maka sungguh dia telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man akramahullah dakhalal jannah. Orang-orang yang mendapatkan kemuliaan daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dia berhak menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin, tegaknya dunia karena masih banyaknya para ulama. Tegaknya sebuah masyarakat dan harmonisasinya sebuah hubungan antara masyarakat dengan para pemimpinnya, pemimpin dengan masyarakatnya, tidak lain dan tidak bukan atas jasa-jasanya para ulama-ulama kita. Oleh karena itu, saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah, cintailah para ulama-ulama kita, cintailah para guru-guru kita sebagaimana kita mencintai ayah dan ibu kita. Karena dua hal ini adalah para ulama, para guru-guru dan orang tua adalah bagaikan dua sisi mata uang, ibarat ruh dan jasad yang tidak bisa dipisahkan. Kita menghormati ulama, menghormati guru-guru kita, kita juga wajib memuliakan orang tua kita, atau memuliakan kedua orang tua kita. Kita pun wajib memuliakan para guru-guru kita, sebab keduanya lah kita berada di atas muka bumi, sebab keduanya lah kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab keduanya lah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala bencana musibah ilmu pengetahuan, bencana musibah pengetahuan yang kalau tidak ada guru yang membimbing kita, niscaya kita akan tersesat. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, cintailah guru-guru kita, muliakan mereka dari bagian yang terkecil, guru paling dasar. Jangan sampai terbalik, saudara-saudara. Guru-guru yang berjasa besar kepada kita, mereka guru-guru yang mengajarkan ngaji kepada kita, kemudian kita kenal guru yang baru, sementara guru yang lama yang begitu besar jasanya kita lupakan, dan kita memuliakan seagung-agungnya guru yang baru kita kenal hari itu, yang padahal dia belum pernah mengajarkan apa-apa. Ini sebuah kekeliruan, saudara-saudara. Oleh karenanya, jadilah para murid dan jamaah yang sadar dan mengerti bagaimana semestinya agar ilmu kita menjadi berkah, ilmu kita menjadi maslahat. Tidak lain tidak bukan muliakan guru-guru kita, dan pula muliakan guru-guru daripada anak-anak yang mereka dididik oleh para guru-gurunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.